Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fatah BTN Kudaile Selawi yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri majelis ta'lim pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, musafir ya, dalam Islam itu mempunyai kedudukan yang istimewa ya. Banyak keringanan-keringanan atau rukhsah atau dispensasi yang diberikan kepada musafir. Di antaranya musafir diberi keringanan untuk mengqashar sholat, meringkas sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, seperti sholat duhur, sholat asyar, sholat isya, itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Itu diberikan untuk musafir. Musafir juga diberi keringanan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Artinya musafir boleh tidak berpuasa Ramadan ya, tapi nanti mengganti di bulan yang lain ya. Musafir juga dicatat dengan pahala amal yang biasa dilakukannya ketika dia sedang mukim atau ketika dia sedang berada di kampung halamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka dia dicatat dengan pahala amal yang biasa dilakukannya ketika mukim dan ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada malam hari ini kita juga akan membahas tentang musafir. Benarkah musafir juga diberi keringanan untuk tidak wajib sholat Jumat? Panjenengan sendiri kalau musafir sholat Jumat apa tidak sholat Jumat, Pak? Tetap sholat ya, tetap sholat Jumat ya. Tapi panjenengan tahu enggak kalau musafir itu diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat? Tahu ya, tapi tetap sholat Jumat. Alasannya apa, Pak? Eman-eman ya. Mari kita bahas pada malam hari ini, benarkah musafir tidak wajib sholat Jumat? Kita mulai dari dalil-dalilnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tergeser, Pak. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Jumu'ah ayat 9. Ayat inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sholat Jumat itu wajib hukumnya. Tapi pertanyaannya, wajib itu untuk siapa? Apakah semua umat Islam itu wajib? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diwajibkan sholat Jumat, Pak?
Ternyata tidak mutlak, Pak. Wajib sholat Jumat, ya wajib untuk siapa? Nanti butuh penjelasan lagi. Jadi tidak ada hukum yang bersifat tetap ya atau mutlak. Ya. Wajib untuk siapa? Dalam hadis berikut ini dijelaskan tentang orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat. Ya. Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, Al-Jum'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun, awimro'atun, aw sobiyun, aw maridun. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang. Budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, seperti yang sering saya ingatkan bahwa dalil itu tergantung kepada siapa yang menafsirkan. Mayoritas ulama ya, menafsirkan hadis ini bahwa 4 golongan itu tidak wajib sholat Jumat, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Tapi ada orang ya, yang menafsirkan bahwa 4 golongan itu tetap wajib sholat Jumat, hanya saja mereka tidak wajib berjamaah. Pernah nggak mendengar ada orang menafsirkan seperti itu, Pak? Jadi wanita itu tetap wajib sholat Jumat, tapi dia sholat Jumatnya di rumah, tidak berjamaah. Dalilnya adalah hadis ini. Iya, Pak. Pemahamannya begini, Pak. Pemahaman para ulama ya tadi ya. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang. Yang 4 orang ini tadi saya katakan tidak wajib sholat Jumat, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Pemahaman yang kedua tadi ya, ada orang memahami sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang ini. 4 orang ini sholat Jumatnya tidak wajib berjamaah. Jadi mereka tetap wajib sholat Jumat, Pak, hanya saja tidak berjamaah. Ya, saya pernah ada jamaah ibu-ibu, dia sholat Jumat, Pak, di rumahnya. Saya sholat Jumat, Pak, di rumah. Ya, berapa rakaat? 2 rakaat. Dalilnya hadis ini, Pak. Jadi ibu-ibu perempuan itu tetap sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat dia. Hanya saja dia tidak wajib berjamaah. Inilah pemahaman terhadap dalil, Pak. Makanya hati-hatilah memahami dalil. Kita ikuti pemahaman para ulama yang memang ahli di bidangnya. Karena kalau menafsirkan sendiri nanti bisa seperti itu, Pak. Ya. Iya. Sama seperti ada kalimat begini, Pak. Ibu Budi sakit. Yang sakit apa? Yang sakit apa? Tergantung, Pak, ya. Iya. Ada yang menafsirkan Ibu Budi sakit. Oh, yang sakit ibunya Budi. Tapi ada juga yang sakit Budi. Ibu Budi sakit, ya kan gitu ya. Jadi menafsirkan satu kalimat itu tergantung pemahaman orangnya. Kalau pemahaman masih mending, Pak. Kalau kepentingan itu lebih berat lagi. Tergantung kepentingan orangnya. Bisa jadi. Jadi dalil itu juga bisa ditafsirkan sesuai dengan kepentingannya. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal musafiri jum'atun." Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi musafir. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Namun sanad hadis ini adalah dhaif atau lemah. Ya. Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihil jum'atu illa 'ala imra'atin aw musafirin aw 'abdin aw maridin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat, kecuali bagi perempuan, orang bepergian, hamba di sini budak ya, dan orang sakit. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Hadis ya dijelaskan sanadnya dhaif. Jadi dua hadis ini sanadnya dhaif. Nah sekarang setelah panjenengan membaca dalil-dalil ini tadi ya, coba kita jawab pertanyaan berikut Pak. Yang pertama, apakah musafir diwajibkan sholat Jumat? Wajib, tetap wajib Pak ya. Tetap wajib Pak. Dalilnya? Ya, tadi ada dalil tidak ada kewajiban sholat bagi musafir. Itu gimana? Dhaif ya, dhaif, sehingga musafir tidak wajib sholat Jumat. Gitu ya? Musafir tetap wajib sholat Jumat. Kata siapa Pak? Kata siapa itu? Menurut siapa itu? Musafir tetap wajib sholat Jumat. Oke, kita lanjutkan. Jika musafir tidak diwajibkan sholat Jumat, bolehkah musafir melakukan sholat Jumat? Boleh ya? Boleh. Musafir misalnya ini, musafir itu tidak wajib sholat Jumat, ya bolehkah musafir ini sholat Jumat? Boleh, ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, berapa jarak perjalanan musafir yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Ya, ini misalnya musafir tidak diwajibkan sholat Jumat, tidak ada dalilnya ya Pak? Nggak ada dalilnya ya? Nggak ada. Seandainya musafir tidak wajib sholat Jumat, ya, manakah yang lebih afdol bagi musafir? Tetap sholat Jumat atau tidak sholat Jumat? Tetap sholat Jumat ya Pak. Soalnya apa Pak? Eman, gitu ya. Iya. Sekarang lihat kunci jawabannya. Jawabannya kan para ulama ya yang menjelaskan ya. Sekarang kita lihat penjelasan atau pendapat para ulama. Yang pertama saya kutipkan Said Sabiq, ya, pendapat Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Said Sabiq ketika menjelaskan tentang golongan yang tidak wajib sholat Jumat, beliau mengatakan diantaranya al-musafiru, musafir. Jadi musafir itu tidak diwajibkan sholat Jumat. Wa idza kana nazilan waqtu iqamatiha, ya. Fa idza kana nazilan waqtu iqamatiha, meskipun pada saat sholat Jumat didirikan ia sedang berhenti. Said Sabiq loh Pak yang mengatakan loh Pak, ya. Jadi musafir itu tidak wajib sholat Jumat meskipun ketika sholat Jumat diselenggarakan kita sedang berhenti. Misal panjenengan pergi ke Semarang, di Pekalongan berhenti mau makan di warung makan. Di depan warung makan ada masjid, masjidnya menyelenggarakan sholat Jumat. Menurut Said Sabiq, panjenengan tetap tidak wajib sholat Jumat. Baru dengar Pak? Baru dengar apa sudah pernah dengar sebelumnya? Baru dengar ya. Fa'in aksara ahli ilmi yarawna annahu la jum'ata alaih li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusafiru fala yusallil jum'ata wa shalla dhuhra wal asra jam'un taqdimun wa lam yusalli jum'atahu. Mayoritas ahli ilmu, mayoritas ulama ya, berpendapat
bahwa musafir tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Sebab Nabi SAW ketika dalam perjalanan tidak mengerjakan sholat Jumat. Jadi Nabi itu kalau melakukan perjalanan pas bertepatan dengan hari Jumat, beliau tidak melakukan sholat Jumat. Begitu juga pada saat beliau mengerjakan haji wada di Arafah yang jatuh pada hari Jumat, beliau hanya mengerjakan sholat duhur dan asar secara jamak takdim dan tidak melakukan sholat Jumat. Alasannya itu Pak, ya. Wa kadzalika fa'alal khulafa'u wa ghairuhum. Ya, khulafa'u di sini maksudnya khulafa'ur rasyidin. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu berarti sahabat Nabi yang 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya kalau bepergian di hari Jumat mereka tidak sholat Jumat. Wa ghairuhum, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu penjelasan Said Sabiq mengutip pendapat mayoritas ulama. Kalau mayoritas ulama berarti ada 1-2 ulama yang pendapatnya berbeda gitu ya Pak ya. Di mayoritas itu berarti tidak bulat Pak. Nanti ada ulama yang memang berpendapat bahwa sholat Jumat itu tetap wajib. Ya. Kemudian saya kutipkan penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama mazhab Syafi'i yang berasal dari Banten, sehingga namanya Al-Bantani. Ya. Dalam kitab Nihayatul Zain, beliau menjelaskan, wa man sahhat dhuhruhu mimman la talzamuhu jum'atun sahhat jum'atuhu wa tuhni an dhuhrihi as-sabi wal 'abdi wal mar'ati. Orang yang sah sholat duhur dan tidak memiliki kewajiban sholat Jumat, maka Jumatnya tetap sah. Ya, jadi orang yang tidak punya kewajiban sholat Jumat, kalau dia ikut sholat Jumatnya sah. Siapa yang tidak berkewajiban sholat Jumat itu? Di sini jelaskan seperti anak kecil, budak sahaya, perempuan, dan musafir. Di sini juga disebut musafir termasuk orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Ini penjelasan dalam kitab Nihayatul Zain, ya, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya saya kutipkan penjelasan dari Ibnu Qudamah Al-Hambali. Ini ulama mazhab Hambali, ulama senior ya, ulama senior mazhab Hambali, salah seorang murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ulama besar mazhab Hambali, Pak. Ya. Beliau punya murid diantaranya ini Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Muhdi mengatakan, wa ammal musafiru fa aksaru ahli ilmi yarawna annahu la jum'ata alaihi kadzalik. Sedangkan untuk musafir, sebagian besar ahli ilmu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat Jumat baginya. Jadi musafir tidak wajib sholat Jumat. Siapa saja mereka yang berpendapat seperti itu? Di sini dijelaskan. Ya. Qalahu Malikun fi ahli Madinah, was-Tsauriyu fi ahli Iraq, was-Syafi'iyyu wa Ishaqu wa Abu Tsaurin wa ruya dzalika an Ata'in wa Umar bin Abdul Aziz wal Hasani wasya'bi. Malik mengatakannya pada orang-orang Madinah, Ats-Tsauri pada orang-orang Irak, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsauri, ya. Dan diriwayatkan dari Atha, Umar bin Abdul Aziz, Hasan dan Asy-Sya'bi. Itulah ulama-ulama yang berpendapat bahwa
sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Namun demikian tadi sudah saya singgung, ada juga ulama yang berpendapat bahwa musafir tetap wajib sholat Jumat. Wa hukiya 'an az-Zuhri wa an-Nakhai annaha tajibu alaihi li'anna al-jama'ata tajibu alaihi fal jum'atu aula. Ya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan An-Nakhai bahwa dia musafir wajib sholat Jumat karena berjamaah itu wajib baginya dan sholat Jumat adalah lebih utama. Jadi mereka yang berpendapat bahwa musafir itu tetap wajib sholat Jumat adalah para ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kalau sholat berjamaah saja wajib, berarti sholat Jumat lebih wajib lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu hukumnya ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib hukumnya. Pendapat kedua mengatakan fardu kifayah. Pendapat ketiga mengatakan sunnah muakkadah. Mayoritas ulama berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Seperti dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Nah ini yang berpendapat bahwa musafir ini wajib sholat Jumat adalah ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu wajib. Itu Pak ya. Nah setelah menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kemudian Ibnu Qudamah menegaskan walana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusafiru falyusalli jum'ata fi safarihi wa kana fi hajatil wada'i bi Arafata yaumil jum'ati fa shalla dhuhra wal asra wa jama'a bainahuma wa lam yusalli jum'atan. Dan kami memiliki dalil. Nah, jadi Ibnu Qudamah ini punya dalil. Kami memiliki dalil. Ya. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu bepergian dan tidak sholat Jumat dalam safarnya. Beliau dulu dalam ibadah haji wada, mendapatkan hari Arafah adalah pas hari Jumat. Lalu beliau sholat zuhur dan asar dengan dijama', dikumpulkan dalam satu waktu dan tidak sholat Jumat. Ini penjelasannya sama dengan penjelasan Syekh Sabiq tadi ya. Wal khulafa'ur rasyiduna radhiyallahu anhum kanu yusafiruna fil haji wa ghairihi falam yusalli ahadun minhum al-jum'ata fi safarihi. Dan juga khulafa rasyidin, para sahabat Nabi yang 4 tadi ya, mereka bepergian dalam perjalanan haji dan selain itu ya, baik bepergian untuk haji dan selain haji ya, tetapi tidak satu pun dari mereka melakukan sholat Jumat dalam perjalanan mereka. Itu Pak, ini dalil yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Qudamah. Berarti Ibnu Qudamah cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat. Mungkin panjenengan nanti akan mengatakan, tapi kan hadisnya dhaif Pak. Saya tanya, kata siapa hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil? Kata siapa? Menurut para ulama ada kaidah, kalau hadis dhaif ya, diperkuat dengan hadis yang lain ya, yang isinya sama ya, diperkuat dengan hadis lain atau dari jalur yang lain, itu statusnya naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi itu berarti dia hasan menjadi hasan karena faktor hadis yang lain. Jadi kalau panjenengan menemukan hadis ya, satu hadis kemudian ternyata itu dhaif, belum tentu itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Barangkali ada dalil-dalil yang lain yang sama isinya ya, yang memperkuat hadis itu bisa dipakai sebagai dalil. Makanya mayoritas ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib sholat Jumat.
Itu Pak ya. Nah, selanjutnya saya kutipkan dalam kitab Al-Muhadzab ya, Abu Ishaq Asyirazi. Ini juga ulama mazhab Syafi'i, Pak. Beliau menjelaskan min syartil adadi ayyakunu rijalan ahraran muqimina bil maudhi'i. Di antara syarat jumlah jamaah tersebut adalah mereka terdiri dari laki-laki merdeka dan menetap di suatu tempat. Tadi saya sampaikan bahwa Abu Ishaq Asyirazi ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, syarat sah sholat Jumat itu jumlahnya minimal berapa Pak? 40 orang menurut mazhab Syafi'i ya. Karena nanti menurut mazhab yang lain tidak harus 40 orang ya. Ini dalam konteks membahas tentang musafir ya. Nah, tetapi 40 orang itu harus terdiri dari laki-laki merdeka dan menetap di suatu tempat. Jadi kalau misalnya dalam suatu masjid menyelenggarakan sholat Jumat ya, ternyata jamaahnya hanya 35 orang penduduk setempat, maka itu tidak sah sholat Jumatnya menurut mazhab Syafi'i ya. Fa amman nisa'u wal abidu wal musafiru fala tan'aqidu bihimul jum'atu li'annahu la tajibu alaihimul jum'atu fala tan'aqidu bihim kasibyani. Adapun perempuan, budak dan musafir, maka sholat Jumat tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, sehingga sholat itu pun tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, sama seperti anak-anak. Jadi kalau 35 orang jamaah itu ya jamaah Jumatnya itu hanya 35 orang, maka tidak sah sholat Jumatnya. Nunggu ternyata ada orang datang. Oh, ternyata anak-anak. Wah, anak-anak. Ada 5 anak. Sah nggak Jumatnya? Tidak. Ada orang datang lagi, ibu-ibu. 5 orang. Jadi 45 kan? Tetap belum sah. Ada datang lagi 10 orang. Ternyata musafir. Itu ya, maksudnya begitu loh. Ternyata musafir, ditanya musafir, oh berarti tidak sah. Maka sholat Jumat tidak sah dengan kehadiran musafir, meskipun jumlahnya banyak. Meskipun musafir itu menggenapi jumlah menjadi 40. Ini menegaskan bahwa musafir itu memang tidak wajib sholat Jumat. Ya, tidak dihitung. Ya, seperti itu Pak ya. Ya. Selanjutnya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib. Jadi Hasyiah Al-Bajuri itu kitab syarah ya, kitab penjelasan dari kitab Fathul Qorib. Nah, dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, musafirun ay safaron mubahan walau qasiran listiholihi bi ahwali safar. Yang dimaksud musafir ya Pak ya, adalah musafir dengan perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah itu bukan bertujuan maksiat. Jadi yang penting perjalanan bukan bertujuan maksiat. Maka orang melakukan perjalanan seperti itu, dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Meskipun perjalanan pendek. Ini Pak, di sini ada kalimat meskipun perjalanan pendek. Nah, ada yang menafsirkan meskipun perjalanan yang belum memenuhi syarat untuk mengqashar sholat. Mengqashar sholat menurut mazhab Syafi'i adalah dulu berapa? Perjalanan 16 farsah, sekitar 80 sampai 90 kilo. Ini meskipun belum sampai 80 kilo itu boleh. Ya. Boleh meninggalkan sholat Jumat, maksudnya boleh tidak sholat Jumat ya. Itu Pak. Wa yahrumu ala man talzamhul jum'atu safari
Wa yahrumu 'ala man talzamul jum'atus safaru ya ba'da fajri yaumiha illa idza amkanahu fi'luha fi maqsidihi aw tariqihi. Ya. Dan bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, hukumnya haram untuk bepergian setelah terbitnya fajar pada hari Jumat, kecuali dapat melaksanakan sholat Jumat di tempat tujuan atau di tengah perjalanan. Menurut mazhab Syafi'i, Pak, haram hukumnya bepergian setelah terbit fajar pada hari Jumat. Jadi kalau mau pergi hari Jumat sebelum fajar, misalnya panjenengan mau ke Semarang, ya naik Kaligung ya, pagi-pagi berarti dari rumah sebelum subuh. Nah itu berarti boleh. Tapi kalau setelah terbit fajar tidak boleh. Nah orang yang bepergian setelah terbit fajar dalam mazhab Syafi'i dia tetap wajib sholat Jumat. Seperti itu Pak. Nah dari uraian ini Pak ya, kesimpulannya apa Pak? Saya ulang ya Pak. Apakah musafir diwajibkan sholat Jumat? Oh Pak, diwajibkan enggak? Menurut mayoritas ulama, musafir tidak diwajibkan sholat Jumat. Menurutnya ada Pak? Ya, ada menurutnya. Jika musafir tidak diwajibkan sholat Jumat, bolehkah musafir melakukan sholat Jumat? Jawabannya tadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani tadi ya, boleh ya, musafir untuk melakukan sholat Jumat meskipun dia tidak wajib sholat Jumat. Berapa jarak perjalanan musafir yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Ya, menurut mayoritas ulama sama seperti jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat Pak. Maka saya ingatkan, selalu saya ingatkan, yang boleh menetapkan hukum itu adalah para ulama. Kenapa? Karena satu masalah hukum nanti akan berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Dulu mengqashar sholat itu ada berapa pendapat Pak? Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, tidak ada batasan jarak. Yang penting sudah keluar dari kampungnya untuk berniat musafir, dia sudah boleh mengqashar sholat. Pendapat yang kedua, perjalanan berapa? 16 parsah, sekitar 80 atau 90 kilo. Nah, tergantung panjenengan ikut pendapat yang mana. Nah, jarak perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat itu berlaku untuk orang yang boleh berbuka puasa di bulan Ramadan di siang hari. Artinya orang yang berpuasa Ramadan juga boleh tidak puasa atau berbuka di siang hari. Nah termasuk ini ya, musafir juga boleh tidak sholat Jumat. Nah ini pertanyaan yang mungkin panjenengan akan bingung ini. Kalau musafir tidak diwajibkan sholat Jumat, mana yang lebih afdol bagi musafir? Sholat Jumat kah atau tidak sholat Jumat? Ayo Pak. Gimana? Iya. Tetap sholat Jumat ya. Ya, iya, harusnya tidak. Ini tidak sholat Jumat ya, afdolnya Pak. Ini dalam satu majelis, dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, membaca dalil yang sama, bisa beda pendapat kan? Wajar nggak? Wajar. Jadi beda pendapat itu wajar, gitu. Itu loh, itu satu contoh ya. Makanya beda pendapat itu sesuatu yang biasa Pak. Beda pendapat memahami dalil itu sesuatu yang biasa. Ya, tetap wajib sholat Jumat, afdolnya tidak sholat Jumat lebih afdol. Sekarang Pak, kita renungkan. Nabi ketika melakukan perjalanan, ya, termasuk haji wada, beliau tidak sholat Jumat. Ya. Para sahabat, khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya, ketika bepergian di hari Jumat, mereka tidak sholat Jumat.
Kira-kira mereka tidak sholat Jumat itu karena malas apa karena sungkan, Pak? Para sahabat loh. Mungkin nggak mereka lah nggak sholat Jumat juga boleh, mendingan saya tidak usah sholat Jumat. Apa hanya alasan itu? Kemungkinan yang besar, yang paling besar apa? Mereka mengejar keutamaan. Karena tidak sholat Jumat bagi musafir adalah merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya. Sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil rukhsah ini. Para sahabat loh Pak, ya. Ini renungan saja. Ya. Cukup ya Pak ya. Demikian Bapak dan Ibu hormati kajian malam ini ya tentang apakah musafir tidak wajib sholat Jumat. Ternyata jawabannya menurut mayoritas ulama musafir tidak wajib sholat Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.